Braber, perkenalkan, nama gue Esa. Gue salah satu pemilik dari Guresu. Guresu sekarang cabangnya ada 2. Ada di Guresu, pertama ada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, di Komunal Compound Place namanya, dekat Gandaria. Dan satu lagi sekarang ada di sini, Guresu Dining, itu ada di Jalan Kemang Timur. Gitu. Terus, apa lagi yang mau ditanyain? Nih, gue tuh kebiasaan kalau tanya restoran tuh bukan restoran, tapi Warung? warung. Oke. Nah, Emang warung sih ini, kalau lihat dari konsep lebih ke warung memang. Nggak besar. gue selalu tanya gitu, kan restoran-restoran kayak gitu, warung lu gimana? Ya ini warung memang. Warung. Nah, ceritain tentang warung lu di sana. Oke. Jadi warung Guresu ini memang awal mulanya, Guresu adalah produk pandemi. Guresu start kami di tanggal 3 Januari tahun lalu, 2021. Itu kami memulai di sebuah kontainer yang kecil, kapasitas 3-4 orang, udah sasak-sasakan di Bintaro waktu itu, Tangerang Selatan. Memang konsepnya waktu itu Guresu online gitu, karena memang pandemi orang nggak bisa kemana-mana. Dine in pun juga restoran-restoran banyak yang tutup, banyak yang gulung tikar gitu ya. Udah nggak oke lah untuk F&B pada saat pandemi selama 2 tahun dari 2020 sampai 2021 akhir. Makanya Guresu waktu itu dikonsepin untuk online delivery, dan menu yang waktu itu awal kami hadirkan cuma ada 3 waktu itu, karena memang keterbatasan tempat, terus juga melihat ya namanya pengen nyoba, jadinya kita nggak bisa muncul dengan banyak varian gitu. Terus juga rata-rata pekerja kami, SDM kami juga ya korban dari PHK gitu, jadinya memang kami maksimalkan, prioritaskan untuk yang itu, mereka yang udah jobless, terus kita hire untuk yuk sama-sama mau nggak kita ngerintis Guresu nih gitu. Nah, makanya kita mulai di situ. Basicnya memang konsep secara core atau DNA bisnisnya memang online, fokus di online aja. Online-nya juga waktu itu juga nggak yang pakai provider makanan gitu ya, kan lagi platform kan banyak gitu. Jadi lebih kepada platformnya itu digunakan hanya untuk kirim-kirimnya aja. Gitu. Jadi sistemnya customer itu ngubungin ke WhatsApp admin, pesen apa aja gitu, terus kita kasih, terus si customer transfer, dari transfer nanti kalau makanannya udah ready baru mereka bisa pesen tuh si kurirnya, mau pakai kurir apa aja kan ada tuh, banyak, bebas. Kayak gitu konsepnya. Berjalan selama setahun sampai di awal tahun kemarin memang Guresu ngerasa kayaknya udah, dan ngelihat dari trennya juga ya, ngelihat dari tren orang udah mulai berani keluar, kebijakan pemerintah juga udah mulai tentang COVID juga udah mulai lebih melunak gitu. Jadi orang bisa datang untuk makan gitu. Jadinya mungkin udah saatnya Guresu nggak bisa fokus lagi untuk ke online gitu, karena kalau kita fokus terus di online itu akan ngaruh juga ke cuan ya, akan ngaruh ke sales. Sales tuh berasa banget ketika PPKM melunak, orang udah banyak yang lari ke mall karena kangen. Itu bisnis F&B yang memang core-nya dia ada di online, ya ini Guresu lah ngomongnya gitu. Berasa banget waktu itu. Kami berasa, terus akhirnya kayaknya kita perlu pivot lagi deh gitu, untuk mulai fokus. Coba yuk kita dan juga berdasarkan permintaan dari Guresu Geng, customer Guresu, kami menyebutnya Guresu Geng, untuk kejauhan di Tangsel. Ya gue kan karena rumah gue di Tangerang, jadi nggak pernah ngerasa jauh di Bintaro gitu. Rumah mertua di Bintaro juga, jadi masa sih jauh Kak? Dia bilang, oh ya udah deh, selatan, tapi Tangerang, bukan Jakarta Selatan. Makanya karena permintaan itu banyak untuk mendekat ke teritori provinsi DKI Jakarta, ya udah deh. Alhamdulillah dapat rezeki waktu itu tempat di sini awalnya. Jadi di Januari itu kami dapat di sini tempat, tapi tempat saat ini yang lu lihat bener-bener jauh dari kata layak untuk menjadi sebuah warung makan gitu. Karena dari sisi infrastruktur bener-bener yang di situ pun kami juga jadi belajar bener-bener gimana membangun sebuah restoran dari scratch, dari ketidaktahuan gua terutama karena memang nggak punya background F&B. Jadi ya belajar satu persatu, ngobrol sama kontraktor, ngobrol sama teman-teman chef gitu ya, minta masukan. Karena flow kitchen juga berpengaruh kan di sini karena keterbatasan area gitu. Jadi banyak hal juga akhirnya ketika ini proses lagi renovasi di Bintaro tetap jalan.
kontainernya. Tapi ya karena memang ya tadi seperti gue bilang, trennya orang udah mulai banyak yang kangen ke mall, banyak pengen makan di luar. Terus gue ngerasa kayaknya udah nggak bisa nih kita dari sisi bisnis, takutnya kalau kita tahan terus bleeding nih. Dan kalau untuk buru-buru ke Bintaro, ke Kemang pindah belum siap. Nah tawaran waktu itu ada di sebuah compound place yang baru namanya Dekat Gandaria, itu di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tawaran itu masuk di bulan Februari akhir. Gue dan istri bersama partner gue juga ngecek tempat, dan kayaknya kalau seru kali ya kalau yang tempat kita yang sekarang di Tangerang Selatan, sekarang bener-bener di Jakarta Selatan gitu. Ya udah, akhirnya hitung-hitung anggaran, proses dari ya kita ngeliat budget, kemampuan untuk nge-develop gitu. Terus supaya biar efektif gimana ya? Oh, jangan pakai mandor atau kontraktor, yang langsung aja deh pegang sendiri. Coba-cobain, belajar gitu. Walaupun ujung-ujungnya pakai kontraktor juga. Tapi ternyata di situ ya ada proses belajar ya. Ternyata dunia F&B segitu menariknya ketika kita yang tidak tahu, ketika kita willing untuk belajar, ya udah deh nyemplung sekalian deh, berdarah sekalian, pusing sekalian. Ya udah akhirnya di sini dibangun untuk renovasi, di Gandaria waktu itu juga dibangun juga. Jadi 2 project Gandaria yang di Guresu yang di Gandaria dan Guresu Dining yang di Kemang jalan beriringan. Paralel gitu. Harapannya waktu itu ya biar targetnya waktu itu pengen supaya gue ngebayangnya, oh sudah mulai masuk bulan puasa nih di April, kayaknya orang pasti akan rame untuk bukber deh, karena 2 tahun kan ketahan untuk nggak bukber, dan kultur bukber itu amat sangat kuat kan di kita. Nah Guresu kan karena dulunya nggak ada tempat untuk bukber gitu, jadinya yuk kita fokus untuk ngejar untuk bukber orang. Di Gandaria ternyata ngejar untuk lebih cepat selesai, akhirnya sesuai dengan prediksi kami buka di sana sebelum bulan puasa. Ya, akhirnya ya udah jadi running sebagaimana apa yang kami harapkan gitu ya. Sambil di sini pun ngebangun terus, masih progres. Sampai di sini tuh beres di akhir bulan Juni tahun ini. Baru beberapa bulan yang lalu kan berarti. Juni, 2 bulan yang lalu. Nah, terus ini by the way ini ya, ini kita settingan interviewnya sambil omakase. Sambil omakase. Nah, sambil omakase. Di situ. Heeh. Yes, Chef. Yes. Hai. Hai. Apa kabar, Pak? Sehat selalu ya. Kolesterol aman, tensi aman. Itu yang diharapkan. Jadi kita konsepnya omakase ya. Benar. Jadi untuk di dining memang kami memperkenalkan sebuah kultur omakase. Jadi pada dasarnya kan kalau omakase sebenarnya restoran omakase itu udah banyak. Gitu. Tapi harganya terlampau mahal ya untuk sebagian orang. Gitu, karena memang kelasnya omakase itu kelas-kelas orang yang memang E-class, premium gitu. Harganya tuh udah sejuta ke atas gitu. Nah, Guresu yang dining di sini memang menghadirkan memberikan pengalaman yang mungkin kebanyakan orang belum bisa merasakan dengan harga yang juga reasonable gitu. Affordable, tapi lebih, kalau gue lebih ngeliatnya lebih ke reasonable sih. Lo ngeliat harga tersebut masih reasonable nggak buat lo? Kalau reasonable pasti lo akan berani bayar gitu. Karena tolak ukur murah atau mahal kan relatif ya. Karena produk yang dikeluarin di dining juga bukan produk yang murah gitu. Nah makanya kultur omakase itu banyak orang juga ternyata yang belum tahu gitu. Bagaimana? Karena kan kita kalau ke restoran sushi yang ada di mall-mall itu biasanya udah duduk di meja. Yang di sushi bar tuh jarang ada yang duduk gitu. Jadi orang karena memang kulturnya gitu, orang datang berapa, berdua, berempat pasti maunya di meja makan. Sushi dianterin gitu. Nggak ngeliat tuh siapa chefnya gitu kan. Nah, karena juga ngelihat tempat di sini pun terbatas, waktu itu kami berumbuk, ya udah deh kita bikin konsepnya Guresunya tuh sushi bar. Jadi ada interaksi dengan chefnya secara langsung. Customer bisa ngelihat bagaimana sushi yang dia makan itu benar-benar kelihatan, oh gitu ternyata prosesnya. Dan memang pengen diharapkannya juga, Guresu tuh core-nya memang pengennya hangat suasananya. Hangat dalam artian juga dari customer dan ke chefnya juga, gap-nya juga nggak terlalu jauh gitu. Jadi mereka bisa ngerasain juga, bisa ngobrol, bisa tanya-tanya. Ada edukasinya juga di situ, bahannya apa sih nih chef? Gitu. Jadi customer yang datang selain untuk memuaskan lidah dan appetite-nya, juga bisa dapat insight yang baru tentang apapun gitu, mulai dari bahan makanan, ikan yang dipakai, terus juga kadang juga chef kami pakai ngajarin bahasa Jepang juga
gitu. Jadi macam-macam gitu, ada interaksinya di situ. Banyak, jadi nuansanya kan jadi lebih kebangun, lebih hangat, lebih hidup gitu. Harapannya kayak gitu. Jadi orang datang tuh nggak cuma ngerasain makanannya enak, puas di situ, tapi juga secara experience-nya mereka juga dapat. Itu yang Gure Sudah Ining di Kemang ini tawarkan. Kayak gitu. Makanya omakase adalah bentuk yang mudah untuk masuk pada saat awal kami buka, karena ya itu orang masih banyak belum tahu. Walaupun sebenarnya omakase itu kan artinya trust the chef ya. Kita nggak tahu menunya, tapi kayaknya masyarakat kita masih belum bisa banget tuh untuk mana menunya, pasti yang gitu. Makanya kita udah kasih tahu duluan, tapi memang experience-nya omakase. Gitu. Next kita omakase dengan menu awalnya kita ada salmon tartar with truffle oil dan salmon roe. This kaiware Indonesia wa kecamba robak. Silakan ya dicobain. Doso ya? Doso Doso saya ngomongin. Dojo. Oke. Silakan. Berarti saya bisa bahasa Jepang deh? Dikit-dikit deh? Dikit-dikit. Tapi ada customer yang datang kayak tanya bahasa Jepang jorok-jorok gitu. Oh, yang cici-cici dah. Kan biasanya ada kayak gitu. Ada Chef Iwan yang 5 tahun waktu itu di Jepang, head chef kami ada. Cuman lagi tadi shift pagi dia. Sekarang dia lagi ngebersihin ikan. Ada tuh. Biasanya kayak gitu, belajar bahasa Jepang gitu, kadang ngomong kayak gitu-gitu. Ini starternya di sini nih kalau kita yang omakase set yang di awal. Kita mulai dengan ini nih. Ini tadi Salmon tartar truffle ikura. oh, tartar. Tadi gue lihatnya mau settingannya kayak tartar tuh. Salmon tartar truffle ikura. Kita pakai telur buyut. Kenapa sushi? Lu tiba-tiba di sini. Terus kepikiran sushi. Gitu. Kenapa sushi? Jadi memang ini adalah skenario yang tidak dipikirkan juga dalam lifeline hidup gua gitu ya, bersama dengan istri. Jadi Februari sebelum pandemi itu kan Maret 2020 ya. Maret 2020 tuh Februarinya gue sekeluarga liburan ke Jepang. Kurang lebih 2 atau 3 minggu ya. Jadi bener-bener kita kali pertama ke Jepang waktu itu liburan, ngerasain Tokyo bener-bener kita jelajahin tuh sampai kayak oh ini rumah-rumah kayak rumah-rumah di Nobita kali yang di Doraemon gitu, kita sampai nyari sampai bener-bener nge-explore Tokyo sampai ke taman-taman yang ada di pinggiran sungai yang kayak di anime gitu tuh dapat semua gitu. Jadi dan memang rasa senengnya, rasa bahagianya di Jepang itu bener-bener nempel banget terutama di istri gua waktu itu ya. Nah ketika pulang dan di Jepang waktu itu pandemi udah mulai ada tuh, jadi nyampe di Narita itu udah mulai dipisahin tuh, yang dari Hong Kong, yang dari Cina tuh udah dipisahin. Oh, udah ada kasus pertama. Udah di Wuhan kan udah kan, Wuhan kan di Desember kan, mulai tingginya kan, Desember 2019. Benar. Udah mulai tinggi tuh. Gue liburan Februari 2020. Jadi ketika nyampe udah dipisahin, masker nyari di sana udah nggak ada. Jadi kita benar-benar nggak pakai masker sama sekali. Habis semuanya masker. Udah susah, masker udah susah dicari di sana. Jadi tapi ya udahlah ya, karena waktu itu mikir nggak akan separah itu kan, paling apa sih ini gitu, virus gitu. Ya udahlah kami liburan, long story short ya berkesan lah liburan di Jepang itu. Pulang ke Indonesia, balik ke Jakarta, lockdown kan, udah mulai lockdown tuh, Maret udah mulai kenceng, udah mulai banyak yang orang dirumahkan segala macam. Nah tren untuk ngirim makanan, orang punya usaha mulai naik ya kan waktu itu. Nah di situ mulai itu kita terpikir apa ya yang bisa kita lakukan gitu, selain ngurusin juga masalah supaya kompor tetap ngebul juga. Ngomongnya udah gitu deh kita, apa ya gitu, apakah kita juga memulai usaha juga. Waktu itu terbesit, yuk kita bikin usaha, tapi usaha apa ya gitu. Nah mungkin memang udah jalannya kali ya, ada partner kami yang juga dia punya produk, gue punya produk nih gitu, kita punya produk, terserah dia mau diapain gitu. Nah gue dan istri yang benar-benar nggak punya background F&B, kita udah pernah cobain produk sebelumnya, terus mau gimana nih, kita mau mulai apa enggak gitu. Ya udah, kalau kita mau mulai, gue ngomong sama istri, kalau kita mau mulai, kita nggak bisa mulainya setengah-setengah gitu, karena orang semuanya melakukan apa yang akan kita lakukan gitu.
Orang semua sudah mulai bikin usaha sendiri, nyoba-nyoba bikin makanan, ngejualin, mulai ngedesain logo sendiri di Canva gitu kan. Mulai beli-beli packaging yang udah jadi itu yang warna coklat, biasanya kan gitu kan. Tempelin stiker kayak gitu. Kalau kita mau mulai kayak gitu, ya bisa aja, tapi kita pasti akan sama. Orang akan susah, akan sama aja, nggak ada diferensiasinya waktu itu. Ya udah, mau serius apa? Kita percaya nggak sama produknya? Gitu. Kalau produknya ini bisa di scale up lebih jauh lagi. Kalau kita percaya, ya udah, kita benar-benar full aja, udah full heart and full force kalau bilangnya. Benar-benar kita tuangin hati kita, usaha kita untuk ini. Nah makanya waktu itu dari namanya kayak Guresu itu pun sendiri, itu istri gue yang nyari namanya, di googling gitu, apa ya namanya, sambil nyetir gitu, keliling-keliling karena nggak boleh keluar kan. Relaksasinya kan gitu, nyetir aja mumpung kosong jalanan di Jakarta. Muter. Iya. Kayak gitu kan, dapatlah kata Guresu nih, Guresu dari kata apa? Grace. Jadi orang Jepang nggak bisa ngomong bahasa Inggris kan, Grace. Jadi ngomong Grace itu Guresu, yang artinya rahmat. Nah memang konsepnya Guresu itu makanannya dengan harapan kita pengen kebahagiaan yang waktu kita dapetin di Jepang itu bisa nyampe ke orang lain, gitu. Makanya klop nih, produknya ada. Terus juga apa yang pengen kita sampein juga ada, ya udah. Jadi bener-bener start dari scratch, penggodokan konsep DNA bisnisnya Guresu waktu itu mulai dari perancangan logo, pro packagingnya, terus turunan sampai ke level digital asetnya, itu benar-benar kami pikirin segitunya. Karena hal tersebutlah yang bisa ngebedain Guresu dengan brand-brand yang waktu itu juga masih rintisan. Gitu. Ya sampai sekarang sih masih rintisan nih Guresu, tapi gimana ya mindset supaya Guresu ini orang ketika dikirimin benar-benar happy, padahal belum nyampe produknya, belum nyampe ke mulut. Nah makanya waktu itu packagingnya benar harus bagus, logonya sampai segala macam kita harus bagus. Jadi orang tuh jangan sampai berpikir kalau Guresu ini adalah produk yang dibuat dari kontainer kecil yang waktu itu kami rintis di Bintaro. Nggak boleh, orang mindsetnya ini produk benar-benar produk hero yang bagus banget, ini dapetin di mana ya? Kayak gitu. Dan untuk di Instastory juga harus bagus. Secara visual harus. Bener, harus mendukung. Jadi produknya udah cantik, ketika dibuka, wah oke nih. Jadi double tuh. Ketika makan enak, ya udah selesai. Karena kulturnya kita kan gitu, ketika kita dapat makanan, selama itu looknya bagus dan rasanya enak, orang akan dengan segitunya untuk posting di Instagramnya. Jadi ya udahlah, proses berjalan itu memang kami konsepnya nggak ada dine in, fokus hanya orang bisa belinya tuh ke WhatsApp admin, waktu itu nge-chatting ke WhatsApp admin, terus mereka mesen, mau mesen apa aja. Selesai makanan jadi, mereka pesen deh tuh si kurirnya untuk ngambil, pick up, sampai ke rumah mereka. Jadi waktu itu perjalanannya selama setahun ya, kayak gitu kulturnya. Orang mau makan, pesan ke admin. Ya seberjalannya, ya udah akhirnya, kenapa tadi balik lagi pertanyaannya, kenapa sushi? Ya karena memang udah gitu jalannya tuh. Kita pengen ada nuansa yang Jepang supaya orang bisa ngerasain gitu, supaya bisa apa ya namanya wisata rasa kali ya. Jadi berwisatanya lo nggak bisa kemana-mana, ya udah lewat makanan gitu. Berarti produk pandemi ya? Produk pandemi bikin sushi. Gua pandemi main Tamiya mas kemarin. Nah ini udah jadi nih. Apa nih? Udah jadi nih chef ya. Kita ada lanjut yang kedua dengan salmon carpaccio, Carpaccio with gitu. ponzu saus autentik dan speci mayo dan black caviar. Tobiko. Oke. Berarti ini di twist ya nih ya? Yes. Maksudnya Iya, nggak pure Jepang gitu. Oke. Jadi kalau mau dibilang otentik, Guresu sebenarnya nggak otentik. Gitu. Tapi ada nggak produk otentiknya? Ada. Gitu. Mau tanya itu tuh. Gitu. Guresu mau main di mana? Oke. Guresu mau main di mana ya? Nah, di awal tadi gue udah bilang kan, memang awalnya kami pengen mainnya ya di online. Pengen mainnya di online, delivery. Pada perjalanannya memang kebutuhan untuk main di market yang orang dine in juga menarik gitu. Karena sushi kan pada dasarnya kalau berdasarkan kulturnya ya makan sushi lu benar-benar harus datang ke tempat yang proper untuk dine in. Nggak bisa tuh untuk delivery sebenarnya. Nggak cocok gitu. Tapi ya Guresu tuh di awal memang konsepnya kita berusaha untuk menerabas itu semua lah. Segala status quo tuh kita mau coba
kita anomali lah, kita bagaikan sebuah anomali gitu yang kita ya kenapa enggak Guresu dimakan untuk di delivery yang casual gitu, lo makan sambil nongkrong ya bisa-bisa aja gitu. Itu yang pengen kami tawarkan. Nah, pengen ke arah mana sebenarnya lebih kepada kami pengen ngasih warna baru sih, pengen ngasih warna baru kepada Japanese, terutama Japanese cuisine yang memang kami geluti di sini. Kalau memang makanan Jepang itu ada momennya dia akan berbeda kok gitu, karena memang produk pandemi kan. Namanya produk pandemi kan, lu harus ada unsur nyobanya, ada unsur eksplornya. Pakem-pakem lama tuh ada kalanya kita nggak bisa pakai, gitu. Karena dunianya kan berubah, kultur habitual manusianya berubah. Jadinya kita nggak bisa melakukan dengan formula yang sama, gitu. Bisa, tapi chance untuk kita beresikonya juga makin tinggi. Kegagalan margin errornya juga makin besar nih kalau kita mau stay untuk dengan kondisi pandemi kita tetap mau dengan pakem yang lama nggak bisa, gitu. Makanya pun ketika hadir di sini, ketika kita mindsetnya biasanya omakase atau barang-barang premium itu kan harganya mahal. Kenapa nggak kita bikin yang affordable, reasonable price gitu? Orang masih bisa makan, ngerogoh kantongnya nggak yang sampai dalam banget, sampai lutut lah gitu. Masih bisa dijangkau gitu. Pekerja gitu, kelas menengah masih bisa ngajak pasangannya untuk makan, ngedate kayak gitu. Memang target marketnya lebih ke situ. Jadi lebih pengen nawarin kalau Guresu menghadirkan sesuatu yang memang dari sisi harga reasonable, terus juga orang juga nyaman ngerasain hangatnya. Dan memang kalau untuk yang sekarang ya, memang planningnya Guresu planning besarnya memang untuk dapetin sertifikasi halal. Planning utamanya di situ karena market Muslim di Indonesia amat sangat besar gitu ya, dan halal sekarang udah jadi lifestyle yang orang juga lagi pada gandrungi gitu ya. Jadinya ya udah deh, kita menghadirkan produk seperti itu sekarang. Jadi kalau mau bilang mau mainnya kayak gimana, nah silakan diartikan sendiri Guresu mau main kemana. Betul, soalnya kalau halal ya, saya kayak gua non-muslim, tapi gua kayak halal karena halal itu kan nggak cuma ini, tapi ada kayak kebersihan. Betul. Higienis, Itunya tuh. standarnya semua. Benar. Dari mana lo milih bahannya tuh harus jelas. Benar. Kayak gitu. Makanya ini menarik, halal ini untuk baik yang muslim akan makin baik, yang non muslim pun tetap bisa terima. Benar. Gitu. Karena lu akan standarisasi halal itu akan membuat lu merasakan makan yang aman untuk diri lu gitu. Bahan bakunya jelas, kebersihannya jelas, proses hingga dari awal hulu ke hilir ketika sampai itu di atas meja lu jelas gitu, dan masuk ke dalam tubuh lu juga jelas gitu. Jadinya nggak ada yang abu-abu lah. Benar. Gitu. Kan kita selalu kadang ada yang main di grey area nih, halal apa enggak ya, bersih apa enggak ya, tapi ya enggak. Kalau udah halal udah pasti main zonanya udah aman. Itu tujuannya kalau untuk Jepang di Guresu kita. Terus ini Mas, lu kan ini ya lu di dunia entertainment. Dunia entertainment. Saya kayak suara lu tuh kayak nggak asing gitu loh. Ya memang gua sama istri kan, ya gua dulu di radio ya. Gua di radio 7 tahun, istri gua Anka lebih lama lagi tuh. Terus ya sebelum di Guresu, setelah selesai dari radio, gua sama Anka tuh fokus bikin podcast kan. Ngebangun YouTube kami, ngebangun tim lah, ngedevelop konten-konten di digital kami waktu itu. Bahkan itu di tahun 2019 sampai 2020 tuh jadi main income-nya gua gitu untuk running podcast waktu itu. Ya memang ya itu dunianya, yo. Ketika masuk ke F&B bener-bener 180 derajat bener-bener terbalik. Ya memang nggak nyangka ya, tapi pada dasarnya gue kan emang orangnya doyan belajar ya, doyan ngulik gitu. Ada hal-hal yang bikin gue level curiosity gue, penasaran gue tuh naik, dan gue suka dan gue enjoy, ya udah gitu. Ditekunin sampai itu jadi, sampai itu barang bisa diterima sama orang. Dan core-nya gitu, mode gue ketika gue bikin podcast pun juga waktu itu nggak berpikir untuk ngecuanin, nggak. Emang jadi media gue sama bini gue untuk ngobrol aja gitu. Tapi ternyata ya namanya berkarya ya, ada aja momennya uang kan ngikutin ya. Ketika kita lagi berkarya, ada yang uang yang ngikutin, ya udah ambil aja kesempatannya, kenapa enggak. Ya udah jalan seperti itu juga. Mode bekerja seperti itu yang gue pakai, yang gue implementasi di Guresu gitu.
Ya udah kita jalanin aja dulu. Mau belajar pusing-pusing sekalian. Berkarya aja dulu. Kita tunjukin aja versi terbaiknya kita. Memang apakah Guresu yang sekarang adalah sudah maksimal dari sisi semuanya? Belum, kami masih banyak kekurangan gitu. Kekurangan level mana sih? Ya elah, kadang staff aja kami masih beli bajunya dari Tokped. Masih dari e-commerce gitu ya, masih nyari apa yang nuansa-nuansa Jepang gitu. Piring segala macam masih nyari-nyari sendiri, masih beli semua. Jadi semua dijalanin sendiri. Proses belajarnya sendiri semuanya. Nah ini yang menarik sih mas, lu kan di podcast ya, sedangkan yang Guresu tadi kita balik bulan pandemi. Dengan podcast itu kan, ketika pandemi ini kayak orang watch time untuk melihat Tinggi. di podcast juga. Demand lu podcast tuh banyak tuh. Banyak. Lu lagi wah gila lu podcast ribet lagi banyak yang permintaan. Lu ngomongin Guresu ini, Guresu. Lu tadinya ada di waktunya. Tentunya susah ya. Kalau nginget-nginget zaman tahun lalu tuh overwhelmed gue. Karena gue tipikal yang setiap ada kesempatan kita ambil aja dia dulu. Iya. Pusingnya mau kayak gimana, pikirin belakangan. Yang penting waktu itu gue ngelihatnya ini bisa jadi sesuatu yang besar, bisa memberikan sesuatu hal yang bermanfaat buat gue dan orang-orang sekeliling gue gitu, untuk keluarga gue dan sekeliling dan teman-teman dan lain-lain gitu ya. Jadinya ya ambil aja deh kesempatannya. Ngebagi waktunya gimana? Susah. Ngebagi waktunya susah. Jadi di tahun lalu tuh podcast lagi jalan. Tim podcast gue juga lagi ngebentuk waktu itu. Ada sekitar 8 orang yang berada di bawah podcast gue. Lagi launching buku, waktu itu diajak untuk nulis buku bareng sama salah satu penerbit buku besar namanya Gagas Media. Itu penerbitnya Raditya Dika, Gita Savitri. Waktu itu gue ditawarin untuk nulis. Jadi di momen itu juga lagi nyelesain buku. Di momen tahun lalu itu juga ngebangun Guresu sama satu lagi bersama berpartner dengan teman gue Kims namanya, bangun Jawaika waktu itu bareng juga. Jadi semuanya mau diamprokin, semuanya mau dijalanin. Bagi waktunya gimana? Berantakan. Ngebagi waktunya udah pasti berantakan gitu. Ngebagi waktu untuk keluarga, ngebagi waktu untuk diri sendiri. Efeknya overwhelmed. Gue ngerasa kayak udah kerja, tapi kayaknya kok belum ada progres gitu. Ada ngerasain kayak gitu. Nah makanya ketika masuk di akhir tahun kemarin, mulai itu apa ya yang kayaknya harus gue fokus gitu, harus gue fokusin. Akhirnya nimang, oke deh. Sepertinya awal tahun 2022 gue harus memulai sesuatu yang fresh juga. Akhirnya gue fokus di Guresu gitu, karena benar-benar nggak bisa ngebaginya ternyata. Ketika makin didalamin dunia F&B, dipikir kitanya bisa, ternyata wow, pusing banget. Banget. Kompleks. Kita nggak cuman bikin makanan, habis itu kita jual ke customer, sajiin, enggak. Banyak hal-hal detail yang ternyata kita nggak kelihatan ketika kita point of view-nya sebagai customer gitu ya. Yang kita datang, makan, bayar gitu. Ternyata ketika kita di point of view dari meja yang lain, dari sudut pandang yang lain sebagai produsennya, sebagai yang punya restoran gitu ya. Beda banget. Ya, lu ngerasain sendiri lah. Bedanya beda jungkir balik. Parah ya, Bang. Makanya tuh akhirnya ya udah tahun ini kita gue fokus aja deh di Guresu. Biasa kalau gue tanya dulu full time di mana, lu full time di mana? Full time-nya di Guresu. Tapi sisi hati gue yang satu sebagai content creator masih ada. Masih bergejolak ya? Masih, karena itu kan passion ya. Iya, Kalau ini kan ini passion / cuan. Gitu. Jaga warung dari. Iya, jaga warung. Karena kan dulu gue memang dari industri kreatif kan. Background-nya bukan dari industri F&B, jadi memang creating konten, bikin sesuatu gitu untuk orang bisa enjoy, untuk dengerin atau nonton. Ya memang udah DNA gue untuk bikin sesuatu gitu. Tapi ya di satu sisi ya Guresu ini udah jadi ibaratnya Guresu sebagai ajang kontennya gue lah sekarang. Gue pengen orang ngerasain apa ya gitu. Jadi form yang tadinya konten dalam bentuk mungkin podcast atau bentuk visual atau audio visual gitu, ya gue lariin ke sini gitu. Karena indera kita kan ada banyak ya. Dan salah satunya ya indera pengecap kita kan, indera visual kita ketika makan, nyium aroma. Ya itu sekarang. Ada Indra Lesmana. Ada Indra L. Brookman. Waduh, banyak banget indranya. Oke, Mas. Ini pertanyaan terakhir. By the way, ini kalau datang sini omakasenya tuh sebenarnya berapa kos, Mas? Sebenarnya di opening kami ada kurang lebih 12 ya. Nigiri itu ada beberapa line. Seperti yang kalau tadi tuh ada salmon tartar truffle ikura, terus ada salmon carpaccio,
terus ada saladnya, maguro tataki salad, terus nanti ada sashimi set, itu ntar ada juga. Terus ya kurang lebih ada 12 sampai ke dessert gitu. Itu kemarin kami buka harga ya, kalau ngomongin harga, ngomongin harga? Boleh. Itu 299.000 exclude tax and service sih. Jadi kalau per person ya. Per person. Jadi orang bayar segitu, udah tinggal duduk cantik aja udah. Makan, habis makan lagi. Jadi waktu itu sampai makan waktu sekitar 2 jam. 2 jam. Makanya karena seat kami terbatas, cuma ada 15. Satu hari tuh slotnya kami bagi 3. Siang, sore, malam. 3 sesi. Karena supaya prepnya bisa prep lagi, chef bisa istirahat. Kayak gitu. Karena kalau nggak kayak gitu datang terus berantakan kitchen. Kayak gitu. Jadi ini misalkan di sini ya, biasanya kalau makan biasa emang ada skor. Tapi tadi gue nanya, lu 2 jam ya, ntar di 2 jamnya ntar kayak nonton wayang gitu. Ini udah gue kurang-kurangin lah. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir Mas. Ini gue tanya sih, kalau bisa digambarin nih, Guresu ke dalam tokoh anime, itu apaan? Waduh, untung gue penyuka anime ya. Kalau ditanya kayak gitu gue nonton anime repot juga nih. Apa ya? Pertanyaan ini menarik sih sebenarnya. Kalau dijadiin karakter anime, mungkin gue lagi suka banget anime namanya My Hero Academia. Jadi mungkin kalau buat yang nonton, apa sih My Hero Academia, buat yang nonton anime mungkin agak bingung ya. Benar, Hero. Agak rooming ya, tapi bisa aja cari di Netflix ada kok, gitu. Jadi My Hero Academia itu ada karakter namanya Deku, karakter utamanya. Deku itu kan, dia nggak punya kekuatan kan, superhero ini nggak punya kekuatan awalnya, gitu. Tapi akhirnya dia dapetin kekuatan, dan untuk dia dapetin kekuatannya pun itu juga kan, dia butuh usaha kan. Dia butuh belajar, dia butuh struggling, dia butuh tangis, butuh usaha yang keras. Di saat teman-teman yang lainnya ya emang udah punya quirk semua, udah punya kekuatan semua. Kalau ditanya tadi Guresu seperti apa, gue merasa Guresu itu seperti Deku sebenarnya. Bagaimana Guresu ini yang memang awalnya gue sama istri gue Anka memang tidak punya pengetahuan di dunia Japanese cuisine. Memang kami nggak punya background apa-apa di dunia, tapi ada perasaan kami ingin belajar, ada perasaan kami ingin bertumbuh, ingin menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Proses latihannya pun ada, proses sedih, stres, nangis, semuanya kami jalanin gitu untuk kami bisa jadi lebih baik lagi. Deku kan seperti itu kalau di My Hero Academia. Bagaimana dia tadi nggak punya kekuatan, terus tiba-tiba dia dapat kekuatan. Ketika dia latihan, prosesnya juga panjang. Bagaimana dia bisa menguasai kekuatannya. Jadi kalau ditanya, mungkin gue lebih melihat Guresu sebagai Deku di My Hero Academia ya, karena memang prosesnya masih panjang dan proses belajarnya itu yang Guresu selalu setiap harinya. Jadi kita punya momen yang selalu pokoknya dalam satu hari itu ya one day mentality aja gitu. Satu hari kita punya mentality hari baru aja kita ngeliatnya. Apalagi yang kita pelajarin ya, dan itu yang terutama gue pribadi itu yang gue terapkan ke dalam pikiran dan hati gue ketika gue bekerja untuk Guresu. Apalagi yang bisa Guresu menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari dan ke hari. Kayak gitu sih. Kalau Guresu itu, nah, one for all-nya siapa? Wah, panjang tuh. Langsung, ini yang mana lagi nih? All Might mana lagi nih All Might? Panjang lagi. Oke Mas, siap. Thank you banget. Sama-sama. Seru banget, asli. Thank you, Turaber. Thank you, Dio. Thank you teman-teman semua yang udah datang. Gue tadi masuk sini, gue sering lewat tapi gue baru pertama kali masuk langsung kayak wah seperti di anime gitu. Iya. Emang perasaannya itu ya. Jadi ketika orang datang, mereka bisa dapetin feel kalau lu berada di tempat yang bukan di Kemang gitu. Iya. Harapannya gitu ya. Nggak tahu orang dapet apa enggak. Iya. Tapi mindset itu yang ketika lagi ngedevelop interior segala macam, ketika orang masuk suasananya beda ya. Gitu. Itu yang memang diharapkan. Thank you banget, Mas. Sama-sama, terima kasih banyak. Thank you juga buat Guresu. Thank you, Chef Sigit. Yes. Thank you. Wah, ini ada lagi nih. Apa nih? Terakhir nih. Yes. Ini gongnya nih berarti ya. Kita ada sashimi 3 item ya. Dengan maguro, salmon, dan taco. Taco octopus.
Guys, jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe YouTube channelnya Turaber. Karetnya 2.